Podcast GKM. Kita dipanggil untuk hidup kudus, disucikan oleh darah Yesus, dipanggil dari dunia yang gelap, dibebaskan dari rantai dosa. Kudus bagi Tuhan itu semboyanku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi sorak bertakwa, kudus bagi Tuhan selamanya. Anak-anak terang kau dipanggil agar hidup kudus bagi Tuhan. Jauh dari dosa jangan dalam terang, Roh Kudus tinggal dan kita menang. Kudus bagi Tuhan itu semboyanku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi sorak bertakwa, kudus bagi Tuhan selamanya. Pujilah namanya yang terindah, kepada Yesus kita beriman, yang membuat kita suci bersih, sehingga kita ke surga nanti. Kudus bagi Tuhan itu semboyanku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi sorak bertakwa, kudus bagi Tuhan selamanya. Kudus bagi Tuhan itu semboyanku, kudus bagi Tuhan segenap hidupku. Nyanyi sorak bertakwa, kudus bagi Tuhan selamanya. Kudus bagi Tuhan selamanya. Nyanyi sorak bertakwa, kudus bagi Tuhan selama-lamanya. Kembali lagi saya ucapkan shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang kepada tamu undangan. Walaupun cuaca hujan, kita mau tetap mengingat kasih-Nya yang begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Anaknya yang tunggal telah lahir ke dunia untuk menyelamatkan kehidupan kita. Kita mau mengingat kasih-Nya.
kita tetap bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Masih dalam suasana Natal, kita mau mengingat bahwa Yesus telah lahir untuk kita, Yesus telah mati untuk kita. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Sang Penebus, Sang Penebus juru selamat dunia. Hidup yang kita pilih membuat kita berarti di hadapan Tuhan. Sehendang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan nyanyikan hidup yang kupilih.
pilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanku, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Berada di sisiku, Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Silakan duduk kembali. Sebentar kita akan memberikan sebagian berkat Tuhan yang ada pada kita. Kita mempersiapkan yang terbaik hanya bagi Tuhan, hanya bagi kemuliaan namanya. Untuk doa persembahan saya serahkan kepada Ibu Gracie. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah Kau berikan pada kami pagi hari ini. Tuhan, tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan, agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami semua Tuhan yang akan memberi, Kau juga berkati yang belum bisa memberi saat ini Tuhan. Kau berkati juga yang mengelolanya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkati
persembahannya Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Sebentar kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau siapkan kehidupan kita, karena firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kebunnya. Setiap jalan, firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kebunnya. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi Bapak Ibu untuk kami berdiri. Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kau, Yesus, Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan.
yang sudah Engkau berikan buat kami. Hingga saat ini Tuhan, kami boleh tetap merasakan kasih-Mu dalam hidup kami. Engkau yang sudah menjadi manusia untuk menyelamatkan hidup kami, manusia yang berdosa ini Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami yang tidak ada apa-apanya ini, kami hanya mohon hikmat-Mu menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kau memberkati kami semua yang saat ini sudah hadir pada pagi hari ini. Sucikan, kuduskan kami, agar setiap firman-Mu itu boleh ada, tertanam, dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan. Selamat datang Pak Kim. Selamat Natal juga. Dan rombongan. Ya. Tahu begitu Bapak Kim aja yang berkhotbah di sini. Puji nama Tuhan. Kita boleh bersyukur pada Tuhan walaupun hujannya tiada henti mulai dari kemarin ya. Saya rasakan mulai pagi sampai pagi lagi ya, belum juga berhenti hujannya. Tapi kita boleh, orang-orang yang mencintai Tuhan ya, datang kepada Tuhan, bersemangat. Kalau orang yang sudah males, mager gitu ya, aduh rasa-rasen wis hujan gitu ya. Tapi kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita semua yang di sini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, karena kita mau cinta pada Tuhan dengan menunjukkan setiap kesetiaan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mohon maaf Pak, mungkin kalau ada kesalahan saya dikoreksi ya. Haleluya. Di dalam bulan ini ya, saya sudah 3 kali ya merayakan, 4 kali ya, 3 kali atau 4 kali merayakan Natal ya. Ya. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apa masih sekali aja di sini ya? Saya sudah 3 kali merayakan Natal. Nah, dari setiap Natal itu pasti kita tahu ada siapa saja di sana. Di kisah-kisah Natal itu. Ya. Ada drama, ada film ya yang menceritakan bagaimana kelahiran Yesus. Nah, kita mau melihat 3 tipe manusia yang menyambut juru selamat. Ya. Kemarin berarti 4 kali ya saya ikut di Sedayu, di sini, di Karangduren, kemudian di KJW 4 kali ya. Saya melihat dramanya itu yang di Sedayu lain, tidak berhubungan dengan Natal. Ya. Kemudian di Karangduren juga tidak ada. Jarang sekali sekarang ini ada drama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Cuma saya kemarin aja menampilkan anak-anak kecil tampil di depan jadi Maria dan Yusuf, jadi gembala, jadi orang Majus. Nah, kita mau lihat 3 tipe manusia yang menyambut juru selamat. Yang pertama, kita lihat Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Lukas pasal yang kedua. Pasti Bapak Ibu sudah tahu siapa ini ya. Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai 11. Mari kita bangkit berdiri bersama untuk menghormati firman Tuhan. Ayat yang genap saya bacakan dulu, kemudian yang ganjil Bapak Ibu Saudara yang membacakan. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8.
Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin, silakan duduk. Kalau kita teruskan sampai ayat yang ke-20 ya. Nah, tipe manusia yang pertama yang menyambut juru selamat yaitu para gembala. Ya. Tema Natal tahun ini banyak menceritakan tentang gembala. Ya. Gembala ini adalah orang yang tersisihkan sebenarnya ya. Profesinya ini gembala ya. Kalau zaman dulu ya, remeh ya, orang biasa. Tapi kalau sekarang ya lumayan ya. Kalau jadi peternak kambing atau sapi ya berarti orang kaya itu. Karena itu jutaan tuh ya. Nah, mereka ini orang yang tersisihkan sebenarnya. Tetapi mereka inilah yang pertama kali mendengar tentang berita kelahiran Tuhan Yesus juru selamat kita. Ya. Malaikat datang kepada mereka. Ya. Mereka bersukacita. Ya, bersukacita mendengar tentang kelahiran juru selamat. Ya. Kalau orang tiba-tiba ada malaikat datang gitu ya, kita pasti takut. Wih, apa ini ya? Apa ini? Tapi mereka sangat bersukacita ketika mereka tahu bahwa ada juru selamat yang lahir untuk dunia. Ya, sukacita terbesar adalah mereka yang tahu pertama kali. Ya. Mereka ini juga penuh pengorbanan. Kenapa? Untuk mendengar suara malaikat itu juga pengorbanan ya. Mendengar. Kalau kita dicurhati seseorang gitu ya, kita harus punya waktu, korbannya waktu ya. Mungkin kita menyisihkan kegiatan kita yang lain untuk mendengar kabar. Gembala ini juga seperti itu. Mereka menyisihkan, mengorbankan waktunya untuk mendengar kabar sukacita. Bahkan mereka berkorban untuk datang ke Betlehem. Jarak Betlehem ke Yerusalem memang dekat. Tapi gembala ini kan di padang rumput, di bukit-bukit. Mereka harus melewati bukit. Ini yang membuat jauh. Ya, tapi mereka mau. Di ayat berapa itu? Lukas 2 ayat 15. Bersama-sama mereka pergi ke Betlehem. Kalau yang mendengarkan firman Tuhan, ya, yang sempat mendengar, saya juga sepintas lalu ketika Natal di tempat ini mendengar firman Tuhan itu, Betlehem itu bait Allah, Baitullah katanya ya, bait Allah. Nah, tempat kediaman Allah. Kita sebagai manusia seperti saat ini, kita berkorban waktu kita. Bahkan mungkin tadi saya nggak seneng pakai mantel, hujan-hujan, ya sakit ya dipikir nanti. Yang penting aku kepingin beribadah. Ya, ada pengorbanan. Walaupun mereka tidak punya apa-apa, istilahnya seperti itu ya. Kaum marginal, kaum yang tersisihkan, orang yang biasa, tapi mereka ada keinginan untuk bertemu bayi
Yesus. Mereka menanggapi berita yang dari malaikat. Tidak hanya sudah dengar, tapi enggak jalan. Ya, gembala ini mau melangkah. Ya, melangkah untuk pergi ke Bethlehem. Biarlah kita juga seperti ini. Di dalam kesederhanaan kita juga mau berkorban. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Walaupun ya jemaat di tempat ini sederhana ya. Tidak ada yang wah gitu ya. Tidak ada pengusaha yang memiliki pabrik, yang memiliki usaha gitu ya yang besar, tapi bersyukur pada Tuhan. Natal kemarin itu kita boleh berkorban. Ada yang nyicil mulai bulan apa kemarin, Oktober ya Bu ya. Dicicil 50, 100, 200 ya. Tapi puji Tuhan terkumpul 6.500.000 dari jemaat saja itu ya. Iya, ada tambahan lagi Bu. Iya, ada tambahan lagi dari seorang jemaat. Ya, kemudian ada persembahan juga. Saya bersyukur sampai segitu Bu, 6.500.000. Kemudian ada temannya Pak Yoni itu tiba-tiba ini loh buat Natal. Sedikit ya tapi ya. Ya, tapi puji Tuhan. Saya berterima kasih. Dalam kesederhanaan kita ini ada pengorbanan. Enggak eman-eman. Ya. Enggak eman-eman. Kalau kita mikir dong tak pangannya susah, ya, enggak akan bisa kita berkorban. Sekecil apapun persembahan kita, pengorbanan kita, Tuhan perhitungkan. Ya. Inilah contoh dari gembala. Mereka antusias, semangat, tulus untuk pergi ke Bethlehem menanggapi kabar dari malaikat. Yang kedua, Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tapi kita mau baca ayat 1 saja. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Yang kedua yaitu orang Majus. Tadi kalau gembala itu orang biasa, orang yang terpinggirkan, ya. Kalau orang Majus ini adalah orang kaya, orang pintar, orang yang terpelajar. Tetapi mereka diberikan kelebihan oleh Allah untuk bisa melihat bintang. Ketika mereka tahu ada bintang yang lain ya, yang menandakan bahwa ada seorang raja lahir, mereka mencari di mana raja yang lahir itu. Ya. Orang Majus ini menggambarkan tentang penyembahan dan pemujaan kepada Tuhan. Ya. Mewakili kaum ningrat, orang kaya, ya. Cendekiawan, tahu ya cendekiawan? Orang pintar. Ya. Seperti saya tadi katakan, mereka memiliki pengetahuan untuk membaca, melihat bintang. Tahu itu bintang apa sehingga itu bintang ada raja lahir. Makanya mereka mencari. Ya. Ketika mereka menemukan bayi Yesus, mereka sujud menyembah.
Ayat yang ke-11, Matius 2 ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ya, mereka sujud menyembah kepada anak itu, bayi Yesus. Bukan hanya sujud menyembah saja, tapi mereka membuka tempat harta bendanya. Karena katakan ada emas, kemenyan, dan mur. Tidak dengan tangan kosong, tidak dengan tangan hampa. Mereka datang menyembah kepada Yesus. Ya. Ini emas, kemenyan, dan mur saat itu adalah barang yang mahal. Dulu kita gadget aja ya. HP ini adalah barang mewah dulu ya. Saya sudah menikah kalau nggak salah itu tahun 97-an. Baru ada HP, itu pun yang Motorola. Motorola yang tebel, yang bisa buat ganjel pintu. Motorola. Dulu orang punya HP itu sudah mewah sekali. Ya. Tapi sekarang itu seperti sebuah kebutuhan ya. Kayak beras rasanya HP ini. Beli bisa lah. Semua punya. Bahkan anak-anak kecil, anak-anak bayi sudah dikasih HP. Biar gak rewel, memang iya. Gak rewel. Tapi ya gitu. Gak bisa membaur dengan orang lain. Jadi orang yang tertutup. Ya. Emas, kemenyan, dan mur. Emas ini melambangkan bahwa pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Ya. Yesus adalah Raja. Saya tidak punya emas sama sekali ya, berundul loh. Gelang yuk gak punya, kalung yuk gak punya, anting yuk gak punya, nemen kok ya. Ya, karena suami saya ini bilang, gak usah beli emas lah. Kenapa? Paling kok ya didol regane murah ya, gitu. Saya setiap kali tak mau belikan, apa-apa, cek ketok aku iki bojone wong sudah menikah gitu loh ya, ada cincin gitu loh, gak usah gitu ya. Karena apa? Baru seminggu beli, 2 minggu kemudian jual lagi ya. Tidak usah wis mah, ayuan ngono wis apa adanya ya. Apa adanya tak memang medit itu ya. Ndak ya. Ya, emas melambangkan pengakuan bahwa Yesus adalah Raja. Kalau kita lihat raja-raja memakai mahkota dari emas, ya, perhiasan ya dari emas, ya, apapun yang dipakai raja itu berkilau, ya. Orang Majusi ini mengakui bahwa Yesus ini adalah Raja, makanya mereka membawa emas. Ya. Melalui bintang yang mereka lihat itu mereka tahu bahwa oh ini adalah calonnya raja. Ya. Kemudian kemenyan. Kemenyan ini melambangkan bahwa Yesus adalah imam agung. Imam agung. Kemenyan ini kan seperti mengeluarkan asap gitu ya. Kemenyan ini adalah doa kita yang mengagungkan raja kita. Doa-doa kita. Ya. Kita mau di dalam setiap kehidupan kita ini menaikkan doa kepada Tuhan.
Jangan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, pikiran sendiri. Ya, besok aku kemana lagi ya? Nah, jangan, tapi andalkan Tuhan melalui doa-doa kita. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Ya, bukan hanya minta saja. Dulu saya pernah diajari bahwa doa itu enggak langsung minta, Tuhan aku minta ini. Enggak. Ada pengagungan dulu. Ada pengakuan dosa dulu, ya. Ampuni kami Tuhan, ya. Ada ucapan syukur dulu, baru kita minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan kita. Jangan langsung koyok kita ngerayu orang tua kita loh. Saya kemarin, adik saya, anaknya tuh mesti, "Mah, apa sih?" "Mah," ternyata ada yang diminta ngerayu dulu, "Ma," gitu ya. Kita juga seperti itu, ngerayu Tuhan dulu. Ya. Mama iki cantik loh ya. Mama iki baik loh. Alah nok mau nih paling ya. Kalau kita tahu pasti ada maunya ini ya. Kemudian tiba-tiba anak kita rajin gitu ya. Ono karepe iki koyoke ya. Ya, seperti itu doa itu. Kita mau mengagungkan Tuhan. Baru kita meminta kepada Tuhan. Kemenyan ini adalah melambangkan doa-doa kita. Kemudian yang ketiga yaitu mur. Mur ini saya kira juga seperti kemenyan bentuknya. Ternyata ini balsem ya. Kalau zaman sekarang formalin itu ya. Balsem untuk orang yang meninggal. Ternyata dari persembahan orang Majus ini ada mur yang melambangkan bahwa tentang pengorbanan Kristus. Sudah dinubuatkan bahwa Kristus akan mati. Ya. Ini pengorbanan Kristus. Dengan waktu Tuhan Yesus mati, dimasukkan ke gua, di situ dia dibalsam ya. Dibalsam. Kalau zaman sekarang dibalsam itu untuk mengawetkan. Untuk mengawetkan. Ya, memang itu tujuan dari balsam ini, ya. Kalau zaman sekarang disuntik formalin ya. Ya, pengorbanan Kristus. Ya. Kita mengakui bahwa Kristus mati untuk menebus dosa manusia. Tidak memilih-milih. Semua orang. Aku tak menebus dosanya Bu Tuti aja. Menebus dosanya Ibu Gresi atau Bu Susi. Enggak, tapi semua manusia. Ditebus dosanya supaya kita tidak binasa. Hanya kita inilah orang-orang pilihan Tuhan yang menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan. Kalau mereka yang tidak menerima menanggapi keselamatan yang Tuhan berikan dengan percaya kepada Tuhan kita Yesus, sudah itu urusan mereka. Ya, saya ini sering dengar TikToknya suami saya, lagi seneng lihat TikTok yang pendeta negro itu ya, yang mengatakan jangan urusi dapur orang, urusi dapurmu sendiri. Jangan urusi agama orang lain, urusi agamamu sendiri. Ya, jangan urusi agama orang lain, urusi diri kita sendiri. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan dengan sesama. Sudah, itu aja. Ya. Dan juga bagaimana kita menjadi saksi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Yang terakhir, tipe manusia
yang menyambut juru selamat. Yang ketiga yaitu Herodes. Matius pasal yang kedua. Ayat 3, 4. Ayat 3 dan 4. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat, bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ya. Yang ketiga yaitu Raja Herodes. Kita melihat bahwa Herodes ini orang yang tidak siap menyambut Yesus. Dia tidak siap. Dia merasa tersaingi. Waduh, ada raja baru. Siapa ini? Pasti dia akan menggulingkan pemerintahanku. Dia merasa tersaingi dengan kelahiran Yesus. Dia merasa tersaingi kalau ada raja baru. Ya. Akhirnya apa tindakannya? Ayat yang ke-16. Matius 2 ayat yang ke-16. Dia ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Apa yang dilakukan ketika dia merasa tersaingi? Dia membunuh bayi-bayi, anak-anak di bawah umur 2 tahun. Timbul kekejaman. Ya. Timbul kekejaman di hati Herodes. Dibunuhi anak umurnya 2 tahun ke bawah. Wong kita dengar berita, saya lihat berita baru-baru ini ya, ada anak hujan-hujanan tiba-tiba masuk ke got, hilang sampai 4 hari baru ditemukan. Itu aja kita gak tega. Apalagi ini anak-anak berumur 2 tahun ke bawah lah, anak saya. Ya, si lucu-lucu nih gitu ya. Ya. Sak Jesslyn gitu ya. Yuh, saking gak kepingin disaingi, gak mau disaingi. Sampai anak-anak gak lihat bayi itu anak kecil ya, gak ngurus ya, dibunuh. Ya. Ini gambaran yang menyambut Natal itu dengan kesedihan, ketakutan. Ya. Mungkin kita juga seperti itu ya. Kalau sudah tiba Natal, aduh, sedih, gelisah. Kenapa? Ini nambah pengeluaran. Ya. Gila, tambah pengeluaran. Ya. Apalagi kita yang sering open house ya. Tambah banyak ini pengeluaran. Belikan kue, masak gitu ya. Atau paling sederhana beli baju. Makanya saya menyarankan kepada kita semua jemaat kalau Natal gak usah beli seragam ya. Lebih baik satu warna yang sama. Ya karena itu membebani. Gak malah seneng jadi beban. Cuma kemarin aja yang tempe awi beli kain. Saya yang tahun lalu tampil di pabrik, itu cari kain. Kain apa ya buat cek api titik lah ya. Buat slayer anak-anak choir ya. Enggak beli. Bahkan saya jahit ngebis ya. Ngebis ke tetangga enggak bayar ya. Enggak bayar. Terus biar Mbak ngomong gitu tok gitu. Ya. Biarlah Natal ini jangan jadi beban buat kita. Ya. Jangan jadi kesedihan, jangan jadi ketakutan.
Memang pertama saya melihat persembahan saya terima dari Bu Didit, cuma 5,5. Piye gituan ya, piye gituan. Sudah dikurangi, saya ngidik-ngidik, Pak Doorpress, Bu Doorpress ya. Nah, Doorpress banyak yang kasih, ya. Banyak yang korban untuk Doorpress. Akhirnya banyak itu, ini ngurangi, sudah budget 1 juta ngurangi. Ya. Kemudian ada lagi datang bantuan pertolongan Tuhan. Akhirnya semua tercukupkan. Bahkan bisa nyangoni hamba Tuhan. Ya. Hamba Tuhan bisa memberkati mereka. Itulah, kalau kita menyambut Natal dengan kesedihan, dengan ketakutan, maka tidak akan ada sukacita dalam hati kita. Makanya saya kemarin ngobrol sama Bapak Ibu Didit ya. Saya bilang kalau Natal kita yang jadi tuan rumah pasti kita nggak bisa konsentrasi ya. Untuk mendengarkan atau mengikuti ibadah Natal. Sibuk sendiri. Sibuk menyiapkan konsumsi, sibuk menyiapkan tampilan, sibuk menyambut tamu, apalagi kalau hujan tambah ribet ya. Sibuk mencari kursi. Ya. Belum lagi sibuk dengan anak kita, kayak saya kemarin nangis mulai awal sampai akhir. Tidur sebentar nangis lagi lah. Ini. Makanya kalau saya ada undangan lebih baik saya datang. Kenapa? Biar saya ini bisa menikmati Natal yang sesungguhnya ya. Tidak sibuk dengan kesibukan-sibukan atau tampilan-tampilan atau makanan-makanan ya. Wis datang duduk manis, nyanyi, mendengarkan firman Tuhan, melihat tampilan-tampilan. Kalau ada hadiah ya puji Tuhan, kalau enggak ada ya sudah. Ya. Nikmati Natal ini dengan sukacita, jangan seperti Herodes dengan kesedihan, ketakutan menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Bapak Ibu silakan pikirkan di mana posisi kita sekarang ini. Apakah seperti seorang gembala yang semangat, tulus, mau berkorban walaupun mereka orang biasa, atau seperti orang Majus yang membawa persembahan syukur, pemujaan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, atau yang ketiga seperti Herodes yang menyambut Natal dengan kesedihan dan ketakutan. Silakan dijawab sendiri. Tapi kita mau sebagai anak-anak Tuhan menyambut kedatangan Tuhan Yesus itu dengan sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah firman Tuhan boleh selesai sampai di sini, tetapi kita mau tetap merenungkan itu siang dan malam dalam hidup kita. Kita mau pujikan Sambutlah Yesus. Tadi saya sudah cari lagu, ternyata saya kok nggak srek gitu ya. Akhirnya saya mengingat sebuah lagu tentang bagaimana kita menyambut kedatangan Yesus. Sambutlah Yesus. Dia sungguh indah. Dia Yesus, dia ajaib. Dia ajaib, dia mulia, dia agung, dia cinta
Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar suara Tuhan. Kami memberi iman dan bijaksana untuk melakukan melalui firman Tuhan. Kami menjadi gembala, kami mau menjadi orang Magus, bukan Herodios. Tuhan, memberi iman lagi untuk melakukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pelayanannya untuk Ibu Ike. Tuhan akan tambah-tambahkan lagi, Tuhan akan sempurnakan pelayanannya di hadapan Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapak atas berkat menyertai-Mu pada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami boleh belajar mengenai firman-Mu, bahwa kami ingin menyambut kelahiran Engkau dengan sukacita Tuhan, bukan dengan kesedihan, bukan dengan bersungut-sungut, tapi kami mau bersukacita karena Juru Selamat kami telah lahir ke dunia ini. Tuhan, kami mau memberikan sebagian berkat-Mu yang ada pada kami, kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan persembahan kami Tuhan. Kami telah diberkati, kami juga akan memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Terima kasih persembahannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk ibadah sepekan. Yang pertama, kita akan melaksanakan ibadah tutup tahun Selasa 31 Desember jam 5 sore. Jadi untuk setiap keluarga silakan membawa makanan boleh, buah-buahan boleh, mungkin minuman juga boleh untuk perjamuan kasih. Sekali lagi, ibadah tutup tahun di tempat ini Selasa 31 Desember jam 5 sore. Silakan setiap kepala, setiap keluarga membawa makanan, membawa minuman atau buah-buahan untuk perjamuan kasih. Lalu yang kedua, ibadah raya hari Minggu pukul 6 pagi di tempat ini disertai dengan ibadah sekolah minggu jam 6:30. Mungkin ada tambahan lagi? Persamuan suci.
Mungkin itu saja pengumuman dari kami. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. El Shaddai, berkatnya melimpah. El Shaddai. Terima kasih Tuhan, Kau sudah pimpin ibadah raya dari awal pertengahan sampai akhirnya. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh beribadah dengan penuh sukacita yang dari Engkau. Terima kasih Bapa, berkati Tuhan hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini, tim PAW, musik, LCD, juga autan persembahan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman. Kau berkati semuanya Bapa, berikan kesehatan, kekuatan untuk kami segalanya. Kau berdoa untuk Pak Kim sekeluarga dan temannya. Kau berkati senantiasa Engkau lindungi kemanapun mereka melangkah. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami yang tidak dapat datang saat ini, mungkin karena hujan atau mungkin mereka sakit. Tuhan, biarlah Engkau akan lawat di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah Engkau jamah kalau mereka sakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau berikan kesembuhan. Terlebih buat kami hamba-Mu secara pribadi Tuhan, biar selama 1 minggu ini hamba-Mu dalam mengalami kelemahan tubuh, biarlah Tuhan Kau senantiasa jamah. Berikan hamba-Mu kekuatan, kesehatan yang baru sehingga kami boleh kembali melayani Engkau dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Kau berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak sekolah minggu, kaum muda, remaja, orang dewasa, para lansia, apapun kebutuhan mereka Tuhan cukupkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang kami cintai. Tuhan, banyak hal yang terjadi atas bangsa kami. Biarlah Engkau berikan damai untuk bangsa kami. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami. Berikan roh pertobatan untuk bangsa kami. Berkati Pak Presiden Prabowo, Mas Gibran, juga DPR, MPR, juga Bupati, Wali Kota, Muspika, Engkau berkati semuanya. Terima kasih Bapa. Sebentar kami tidak meninggalkan tempat ini, Tuhan menyertai kami. Baik kami yang berjalan kaki mengendarai kendaraan roda 2, roda 4, Tuhan tibakan kami dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita mau angkat hati dan tangan kita untuk minta berkat Tuhan. Anak-anak, remaja, dewasa, orang tua, lansia, laki, perempuan, biarlah kita akan pulang bersama-sama dengan bawa berkat rahmat daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Berkat jasmani rohani limpah atas kami segalanya, terlebih damai sukacita tetap menyertai pribadi kami dan keluarga kami. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, kami mohonkan berkat ini di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Tuhan berkati kita segalanya. Puji Tuhan. Jemaat